Im Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita akan membahas tentang masalah sunnah dan adab puasa. Sunanus shaumi wa adabuhu. Sunnah puasa dan adab-adab puasa. Yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti, disunahkan bagi orang berpuasa itu apa-apa sebagaimana berikut. Yang pertama itu adalah as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'atan ma'in. Sahur walaupun makan sedikit, sekalipun ya sahurnya itu hanya seteguk air. Wa ta'khiruhu li akhiril lail, dan mengakhirkan sahur sampai akhir malam. Berarti sebelum fajar siddiq, sebelum adzan subuh ya, imsak sampai imsak, akhirul lail imsak. Falituqawwiya bihi 'ala shaum, agar bisa menguatkan, agar bisa engkau kuat ya. Falitaqwa bihi 'ala shaum, agar engkau bisa kuat bihi dengan saum, dengan sahur, 'ala shaum, agar sahur itu bisa menguatkan kamu itu dalam berpuasa. Kama dalla alaihi khabarus sahihaini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Bukhari Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Ini keistimewaan pertama dari sahur. Keistimewaan kedua, yang pertama itu untuk menguatkan puasa, yang kedua karena ketika kita bersahur kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khabarul Hakim fi sahihi, dan juga hadis riwayat Imam Hakim fi sahihi dalam kitab sahihnya, ista'inu bi tu'amis sahri, isti'anu bi tu'amis sahuri ala siyamin nahar. Minta tolonglah ya, gunakanlah kemampuan, minta tolonglah. Bi tu'amis sahur, dengan makan sahur, ala siyamin nahar, agar kuat berpuasa di siang hari. Wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail, dan minta tolonglah dengan tidur siang ya, tidur sianglah agar bisa salat tahajud. Wa khabari Ahmad, wa khabaru Ahmad rahimahullah, berdasarkan juga ini yang ketiga, dari yang ketiga hadis riwayatnya Imam Ahmad, as-sahuru barakatun, ini ya, sahur itu mengandung barokah, mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung kelebihan-kelebihan kebaikan. Fala tada'uhu, maka jangan kau tinggalkan sahur, walau ayyajra ahadukum jur'ata ma'in, sekalipun sahurnya hanya dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ini ya, ini keistimewaan yang ketiga dari sahur, bahwa sungguhnya Allah dan malaikat itu membaca sholawat ya kepada orang-orang yang bersahur. Jadi kita tahu sholawat itu dari Allah dan malaikat biasanya untuk Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Tapi di sini ini keistimewaan orang sahur itu juga diberi sholawat ya oleh Allah dan malaikatnya. Jadi dari Allah itu dapat rahmat ya, curahan rahmat. Kalau dari malaikat itu adalah istighfar. Malaikat membacakan istighfar kepada orang yang sahur agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salawatnya Allah dan malaikat kepada orang yang sahur. Ini luar biasa. Ini keistimewaan ketiga dari sahur. Makanya jangan ditinggalkan sahur, sekalipun jur'atamain, sekalipun seteguk air, sahurlah biar mendapatkan kekuatan untuk sholat, untuk puasa. Yang kedua, biar mendapatkan barokah. Yang ketiga, biar mendapatkan sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Wa amma ta'khirus sahur ma lam yaqa' fi syakkin fil fajr. Adapun mengakhirkan sahur itu selama tidak ada keraguan tentang terbitnya fajar. Kalau sekarang sudah jelas imsak, udah berhenti saja. Kalau mau belum berhenti nggak apa-apa, asalkan jangan sampai adzan. Adzan itu berarti sudah munculnya fajar, sudah masuk fajar siddiq, sudah masuk subuh. Batal kalau kita adzan lalu makan, nggak boleh. Fali hadis Tabrani,
berdasarkan hadis At-Tabrani, salasun min akhlaqil mursalin, 3 hal yang merupakan akhlaknya para utusan. Pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur, wa wad'ul yamin 'ala shimali fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Nah, jadi keistimewaan yang keempat dari sahur itu, kalau kita ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, berarti kita ikut menapaktilasi kebiasaan atau akhlak utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kebiasaan Rasul. Harus kita ikuti. Dengan cara apa? Salah satunya ta'khirus sahur, harus sahur dan mengakhirkannya. Wali khabaril Imam Ahmad, dan berdasarkan hadis Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan, kata Nabi, selama dia itu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini keistimewaan yang kelima. Yaitu apa? Oleh Rasul dipastikan umat beliau itu akan selalu dalam keadaan baik penuh kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Bersaur dengan cara diakhirkan. Hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Itu satu ya. Itu nomor 1 dari sunnah puasa yang berkaitan dengan 5 keistimewaan sahur. Sahur ya, semoga bermanfaat.